Kalau menurut gua matre wajar. Kalau misalnya cowoknya keren ya jangan, udah tinggalin. Iyalah, buat apa? Dia bisa merotin kita dan kita bisa lebih merotin dia. Boleh. Kalau baik itu semua orang tuh pasti baik. Jomblo. Ya, sedih banget gua galak deh kayaknya. Padahal mau ditanya mau kapan nikah. Aduh, makanya gue bingung ini orang mau ngelihat bola, mau ngelihat hantu. Kan beda-beda gitu. Misalnya lu ngasihnya 700.000, sejuta apa berapa gitu. Jadi kelas 10 tuh emang kayaknya gue banyak betingkah banget kan. Gengnya tuh kayak geng Jipon kayak gitu, kayak kerudungnya tuh kayak nggak jelas gitu, tau nggak tuh. Dan akhirnya gue diincer dong sama guru itu. Gue ditandain dan gue ya udah disuruh keluar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel di YouTube di channelnya SPM Radio Seman Sate Cijeruk. Masih sama Feriansa, host yang masih magang. Masih magang. Hari ini kita ada kedatangan alumni lagi. Banyak banget alumni hari ini. Ini adalah Vipi. Doyan apa nih Pi? Kamu ini Pi? Doyan makan deh kayaknya. Doyan makan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi Pi, untuk perkenalan dulu Pi, silakan. Oke, halo semuanya. Di sini gue alumni Semaruk angkatan 8. Nama gue Olivia Zahra. Gue tinggal di Bogor. Tinggal di mana Pi? Bogor. Ya ini kan Bogor. Oh iya, Bogornya pokoknya arah-arah Sukabumi sana lah. Mobil-mobil transformer semua. Ini jangan terlalu dekat. Oh, jangan terlalu dekat. Takut. Segini aja. Oh, segini aja. Takut, Biasa Pak. pengen yang dekat-dekat soalnya. Enggak, takut baper dia Oke. Pi, cerita dong Pi, dulu di sekolah tuh kayak gimana sih Pi? Pengalaman yang sampai sekarang berkesan banget buat kamu waktu sekolah di sini. Pengalaman gue dulu Kak, pernah sih pas baru-baru masuk sini. Hal pokoknya itu mah pokoknya pernah sampai diincar guru. Diincar guru, kenapa? Gara-gara bikin ulah, biasa. Apa ini ulahnya nih, seru banget nih kalau kita buka aib dia di sini. Jadi dulu tuh pas kelas 10 tuh sempat bikin ulah kayak apa ya? Adalah salah satu guru di sini yang udah keluar. Jadi gua tuh waktu pas sekolah tuh gaya-gaya gitu loh, kayak gaya-gaya anak-anak sekolah yang dulu banget gitu kan, kayak pakai softland, pakai lipstick kayak gitu. Dan akhirnya gue diincer dong sama guru itu. Gue ditandain dan gue ya udah disuruh keluar kelas. Keluar kelas doang kan? Disuruh keluar kelas, gak boleh ikut pelajaran dia. Gara-gara cuman gue pakai softland ya, oh ya udah kata gue nangis di situ. Gue bingung, gue nggak ikut pelajarannya gimana, kata gue gitu. Oh ya udahlah kata gue nangis di luar sendirian, teman-teman gue gak ada yang bantu. Gak ada yang bantu teman-teman? Gak ada, malah ngetawain. Dan parahnya tuh malah ngetawain sih, parah banget kalau itu. Emang kenapa Pi dulu pakai softland? Ya karena emang lagi pengen aja mungkin. Lagian lah waktu itu lagi tren juga kan ya? Iya. Jadi ikut-ikut tren kayak gitu Kak. Iya, gue pengen pakai softland deh kan. Tapi mata gue kecil gitu. Jadi itu doang nih yang paling berkesan diincar sama guru. Terus juga sempet punya geng-gengan tuh di sekolah. Sampai semua guru tuh tahu kita punya geng-gengan tuh. Apa ini gengnya ini? Gengnya tuh apa Des? Apa ya? Gengnya tuh kayak geng Jipon kayak gitu, kayak kerudungnya tuh kayak nggak jelas gitu, tau nggak? Kayak nggak ada bentuknya gitu, kayak pakai kerudung tuh. Gak ada bentuknya gimana ini? Jadi si rambutnya tuh kelihatan. Nah itu tuh yang bikin famous di sekolah sih kayaknya. Parah banget sih itu gengannya. Itu waktu kelas 10 itu teh? Itu dari kelas 10 sampai kelas 2. Sampai kelas 2, kelas 3 ada enggak? Kelas 3 udah nemu wali kelas killer, udah stop. Udah killer. takut. Pokoknya itu wali kelas paling the best, paling killer, paling bisa ngerubah banget sih. Di kelas 12 itu? Iya. Jadi berubah jadi yang tadinya pakai jilbab poni sampai bener-bener buat ngerubah banget tuh ya kelas 3. Ya kelas 3 ya? Iya. Karena emang kelas 3 juga mau lulus Iya, juga kan? jadi kayak harus bener-bener banget. Harus baik gitu Iya, pokoknya. kayak udahlah, udah gak usah macem-macem lagi dah, udah baik aja baik gitu. Ya udah deh gitu. Ya, pokoknya gue harus baik, gue harus lulus gitu. Gimana caranya nih? Ya udah, akhirnya udahlah. Betah nggak dulu sekolah di Semaruk? Betah sih ya betah, karena mungkin gimana ya, teman-temannya juga pada asik sih, walaupun IPA bukan jurusan yang gua mau Kak, cuman ya gimana? IPA, jadi gua tuh dari awal tuh tes psikotes tuh jawaban semua sama temen.
Itu kerjasama. Iya, kerjasama. Gue tuh pokoknya tuh gue saking gak maunya masuk IPA tuh sampai gue bilang sama temen gue, udah jawabannya kita samain aja semuanya. Jawabannya biar kita masuk IPS bareng. Padahal temen gue yang ini masuk IPS dan gue masuk IPA. padahal jawabannya sama. Padahal jawabannya sama. Lah ini kenapa? Iya, makanya gue nggak tahu. Kata gue, lah kenapa gue masuk IPA? Oh ya udah deh, nggak apa-apa, gimana lagi kan, kata gue. Ya udah, akhirnya gue masuk IPA dan untungnya di kelas gue teman-temannya semua pada sama kayak gue. Pada Gitu. sama Jadi kayak kayak gitu. ada temen lah, walaupun IPA tapi ada temen gitu intinya. Pi, rumah kan jauh nih. Kok mau sih sekolah di sini kan jauh, Pi? Ceritanya tuh, ini tuh sebenarnya ceritanya tuh nggak gimana ya. Jadi gini kak, gue tuh dari awal masuk sekolah itu dari lulus SMP gue pengennya masuk Semancar. Semancar. Ya, Semancar. Nah udah kayak gitu, name gue kurang. Saking gue bodoh mungkin, gue nggak tahu, nggak ngerti juga kan. Name gue kurang dan akhirnya gue disuruh masuk ke sini dari pusat sekolah Semancar. Oh ya udah, kata gue, daripada gue ke sekolah ke daerah Cigombong, ada tuh salah satu sekolah di situ. Ya udahlah, gue ngambil negeri di sini aja. Ya udah, akhirnya gue kesini. Kayaknya kesini Gitu. terdampar di sini. Iya, jadinya gue terbuang di sini lah. Bukan terbuang sih kayaknya. Iya, ya. lebih tepatnya apa ya? Lebih cocok di sini mungkin. Iya, udah mungkin lebih cocok di sini kan. Di sini ketemu orang-orang Iya. baru, teman-teman lu kan Iya. juga kan pada baik-baik sampai lu terkenal di sini. Iya, sampai famousnya gara-gara waktu itu adalah Ada. ada pokoknya. Pernah bikin nangis guru nggak, Pi? Pernah bikin nangis guru, pernah. Siapa? Ada pokoknya Ada salah satu pokoknya. guru. Itu kenapa Ada. lu bikin nangis? Jadi gimana ya gue ceritanya? Gue nggak enak juga sih sebenarnya. Bukan bikin tepatnya bukan lebih bikin nangis sih, kayak bikin kecewa aja. Bikin kecewa. Jadi waktu kelas 10 juga nih Oh, kejadiannya. kelas 10. Ini kelas 10 Jadi ya kelas 10 tuh Allah. emang kayaknya gue banyak betingkah banget kak. Barbar banget, parah. barbar ini anak nih. Betingkah banget ini. Jadi kelas 10 tuh gue adalah sering ngeceng-cengin guru lah. Ngeceng-cengin tuh dari dalam artian tuh ngeledekin. Heeh. Jadi satu kelasan gue tuh emang semuanya sering ngeledekin, adalah sering bercandain guru kayak gitu. Dan suatu ketika gue ngeledekin guru itu dan beliaunya mendengar. Guru cewek. Cewek posisinya nih ngedenger, terus dia itu akhirnya marah sama gue. Dia nggak mau masuk pelajaran kelas kita. Oh, dia marahnya nggak masuk. dia lagi jadwal ngajar di kelas kita, cuman karena guanya bikin ulah dia nggak mau, akhirnya nggak ngajar. Seneng dong. Nggak, gimana ya jauh-jauhnya? Gue bingung nih. Sebenarnya antara seneng gak seneng sih. Senengnya apa? Gak senengnya nggak belajar dan gak senengnya jadi kitanya nggak enak loh. Gara-gara masalah itu aja sebenarnya, cuman hal sepele tapi menurut beliau mungkin ya parah banget sih ini Iya. muridnya gitu. Sampai sekarang nyesel sih. Sampai sekarang nyesel sama udah pernah ngelakuin itu. Udah, iya maksudnya gimana ya, nyesel sampai waktu pas minta maaf guru waktu itu pas perpisahan, hampir mau ke perpisahan, kayak ngerasa bersalah banget. Ya ampun, gua ini jahat banget sama guru, gini banget ternyata ya, padahal mah ya Allah. Sampai sekarang sih nyesel. Sampai sekarang. Tapi kalau ketemu guru itu sekarang gimana perasaannya? Udah Belum ketemu baikan? sih, Oh, maksudnya belum udah baikan, cuman ya masih ada rasa nggak enak lah. Walaupun udah dimaafin, cuman masih nggak enak Ya aja. tetap aja gitu kan, Iya. berkesan Iya, banget parah. gitu ya. Parah sih, Ini Kak. kelas 10 yang udah barbar banget. Parah, kelas 10-nya udah bertingkah banget. Tapi bagusnya kelas 3 udah tobat ya. Alhamdulillahnya udah tobat. Nah sekarang masih barbar gak? Udah lulus ini? Kalau sekarangnya ya gimana ya, masih kayak gitulah. Ya harus barbar lah ya kan? Masih barbar. Mungkin emang sifat dari lahir kali ya. Ih bawaan dari lahir Bawaan dari kayaknya lahir barbar. emang udah banyak banget kan. Jadi udah bertingkah banget. Jadi ya mau gimana lagi? Udah nggak bisa dirubah kali ya. Udah gak bisa berubah ini. Kalau barbar emang udah nggak bisa dirubah. Emang wataknya kayak gini gitu Iya, ya. emang watak dari kecil. Gak ngerti juga ini nyokap gue ngidam apa waktu kecil gue. Kayaknya belut deh. Masa belut? Soalnya bertingkah banget liar. Liar banget liar. Iya belut, iya sih belut bertingkah banget. Iya, liar kan? Kenapa nggak harus yang lainnya? Kenapa harus belut? Ya karena belut mungkin satu licin. Si licin apa? Licin jadi bertingkah gitu. Pi, katanya kalau nggak salah nih, gue pernah dengar juga kalau kamu itu pernah lomba kori nyanyi gitu ya? Lomba kori nyanyi, kori gitu ya? Alhamdulillah pernah di Bisa? sekolahan. Di sekolah? Disuruh sekolah. Ada salah satu guru PAI juga yang nyuruh ikut audisi kori kayak gitu. Menang. Enggak menang sih, lebih ke harapan aja. Tuh kan gue juga bilang buat teman-teman jangan menilai orang tuh dari luarnya. Dia tampilannya aja barbar. Iya. Lombanya apa? Lomba kori, bro.
Alhamdulillah punya kelebihan. Alhamdulillah punya kelebihan. Jadi jangan cuman memandang orang itu dari sebelah mata dari segi buruknya aja, ya nggak sih? Iya, benar. Sekarang sibuk apa, Pi? Sekarang alhamdulillah kerja. Kerja apa tuh? Adalah di salah satu perusahaan daerah Bogor. Daerah Bogor di bidang Di bidang di resto, waiters jatuhnya. waiters. Capek nggak sih jadi kerja waiters gitu? Ya kalau disebut capek ya namanya kerja. Nggak ada yang nggak capek lah. Tapi gajinya gede nggak sih kalau kayak gitu? Kalau gaji sih ya lumayan lah buat keseharian gitu, kayak buat ngasih ke orang tua segala enak, buat keperluan kita sendiri cukup lah. Kayaknya emang terpenuhi deh glowing gini. Set glowing. Ini glowingnya cuma di kamera aja nih. Halo. Enggak kok, beneran gak di kamera doang, ini aslinya juga glowing loh. Nggak bohong nggak. Seriusan. Katanya dulu pernah kerja di golf juga ya? Dulu sempet di golf, cuman nggak lama sih. Enak nggak Pi kalau kerja di golf gitu? Kayaknya enak deh, cuma jalan-jalan doang. Sekarang yang ngomong kerja di golf enak tuh siapa sih? Menurut orang planning ya emang enak kerjanya. Cuman kalau yang aku rasain sebenarnya nggak enak. Ada enak gak enaknya. Apa tuh, gimana nih? Sebenarnya enaknya gini nih. Kalau enaknya kita emang oke lah, kita dapat uang tiap hari, dapat tips gitu tiap kan. hari, dapet tiap tips. hari. Tiap hari. Dan gak enaknya tuh ya kita kerja panas-panasan. Kalau hujan ya kita hujan-hujanan. Kan setiap player itu gak akan ada, maksudnya setiap player kan gak mungkin kalau misalnya hujan nih terus dia mau berhenti, enggak semuanya player kayak gitu. Jadi setiap player kan beda-beda. Oh, jadi kita harus ngikutin Apa yang dia main. mau aja gitu. Kalau misalnya kita lagi hujan, kalau playernya tetap mau main ya udah kita ikutin aja. Ikutan Kita nggak main. bisa berkutik apa-apa. Kalau misalnya kita berkutik gitu kayak ngomong, "Pak, udah nih hujan gini." Nanti takutnya yang ada dia balik lagi ke belakang, dia komplain Oh gitu. Kirain kalau misalnya hujan berhenti gitu. Jadi itu yang tergantung gak dari enaknya. playernya, iya. Gak enaknya, jadi kita harus ngikutin si pemainnya itu. Tapi kan senang dapat tips tiap hari. Ya seneng lah, cuman ya gitu kerjanya. Gede dong tipsnya. Ya minim 200.000. Minim sehari. Anjir, gue bisa nyuci motor sebulan. Itu Minimnya- tips aja di Iya. luar gaji ya. Gaji beda lagi. Di gaji beda lagi. Gajinya ya per bulan. Iya pasti per bulan sih. Iya. Tapi dibandingkan gaji sama tips, kalau dikumpulin nih tips sebulan sama gaji sebulan, gedean mana ini? Gedean tips ya? Tips minimnya itu 200, kita nggak tahu dong setiap player bakal ngasih berapa. Ada yang seharinya bisa ngasih 1 juta lebih, 500.000 serius. Itu tuh buat satu orang doang? Iya, satu orang. Kan maksimum main golf itu kan 4 orang. Jadi satu playernya tuh satu caddy gitu kan. Nah, jadi kalau tipsnya itu misalnya lu kan nih main golf, tapi lu caddy-nya sama gua. Nanti lu ngasihnya ke gua aja, nggak usah ke orang lain. Kan gitu. beda-beda gitu. Misalnya lu ngasihnya 700.000, 1 juta apa berapa kayak gitu. Ini permainan orang kaya kali ya? Iya, lebih Anjir. tepatnya. Lebih tepatnya sih kayak pengusaha Pengusaha ya? pejabat kayak gitu. Sehari 200.000 paling kecil. Dan Ya, itu pun anjir. dalam seminggu nggak tentu kita dapat 200.000 kah setiap harinya, enggak. Jadi misalnya kita hari ini bawa 200.000, besoknya kita bisa bawa yang 500.000, entah apa yang 1 juta gitu, 1 juta lebih gitu. Tapi bahkan udah nggak kerja lagi di situ? udah nggak. Kenapa? Kan enak, duitnya banyak. Gimana ya? Ya enak sih enak, cuman guanya lebih gimana ya? Nanti deh gitu, nanti lagi. Mungkin bisa masuk lagi ke situ. Mau bisa masuk lagi situ? Bisa, sebenarnya maksudnya kan gua waiters juga masih satu perusahaan. Oh, satu perusahaan juga? Iya, di sini? Oh. jadi gua di waitersnya itu waiters di resto golfnya. Kirain beda perusahaan Enggak, gitu. masih sama. Masih deketan lah. Nah, kalau jadi waiters ini dapat tips nggak? Bisa ada dapet tipsnya. 200.000. Enggak sih, tergantung dari playernya kalau waiters kayak gitu. Oh gitu juga, dari playersnya juga. Iya. Aduh Pi, lu kayaknya banyak duit deh kayaknya kerja di Amin, situ. amin ya Allah, amin banget, doain ya. Itu nih, kalau misalnya 1 kali main, berapa jam ya dia? Kalau main golf, kalau main golf itu dari jam 6. Banyak sih yang startnya mulai dari jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Gila, Ada. ngapain? Makanya gue bingung ini orang mau ngelihat bola, mau ngelihat hantu. Gue bingung nih antara dua itu pilihannya. Kayaknya kalau jam setengah 6 pagi kayaknya masih gelap gulita banget, Kak. Ya nggak sih? Lu pikir aja jam setengah 6, gila lu lihat apaan gitu kan.
Kadang kalau misalnya mulai dari jam setengah 6 biasanya jam 10 jam 11 selesai. Oh, Jam gitu 10 ya. 11 selesai. Terus kalau misalnya emang jadwalnya lagi penuh banget tuh, misalnya kadang yang dari jadwal turun pagi itu dia kalau siangnya rame dari jam 12 ke bawah, dia bisa turun 2 kali. Oh, turun 2 kali. Kalau turun 2 kali ya 2 kali lipat tipnya. Tipsnya 2 kali lipat. Iya. Anjir. Kaya gue kalau bisa jadi Kedi. Ada nggak sih cowok yang jadi Kedi? Ada di golf lain? Ada di Golf Lain? Ada. Tugasnya sama kayak gitu. Ya sama. Emang Kedi itu ngapain aja sih kerjanya? KD itu kerjanya kayak misalnya kita di lapangan kan di lapangan itu setiap jaraknya tuh beda-beda kayak ada jarak 100 meter, 150, 200 meter otomatis setiap jaraknya pasti beda-beda stick dong. Oh, beda-beda stick. Ya beda-beda stick. Misalnya kayak kita tuh harus gimana ya harus memahami di jarak segitu si bapaknya pakai berapa aja si playernya tuh gitu. Jadi kita harus memahami juga gitu. Bawa-bawa sticknya ya gitu lah kerjanya. Bawa-bawa stick doang kerjanya. Iya, bawa stick ngasih tahu jarak segini dan dia pakai berapa, pakai stick apa. Nanti di second hole-nya ya gitu, second lapangannya ya gitu juga sama. Oh gitu, kirain Kedi itu kerjanya gimana? Itu kan cuma stick doang. Iya. Enak. Enak ya, emang enak. Enak. Tipsnya gede. Anjir. Ya beneran Dovi. Iya. Stick itu kan nggak terlalu berat. Enggak lah, maksudnya kalau misalnya bawa banyak ya berat. Cuman kalau 3 biji 4 biji ya masih oke lah. Lagi bawa mobil gitu ya? Iya. Suka bawa mobil kayak gitu? Suka. Udah bisa dong? Udah dong. Anjay. Ini orang banyak banget duitnya. Tapi sekarang lagi Amin. pindah tugas. Iya. Gimana dong? Ini pindah ke resto ini atas kemauan sendiri atau perusahaan nih? Kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri? Cuman kayaknya gue suatu saat bakal pindah lagi ke Pindah golf lagi sih. ke Kedi. Nah, nih kalau misalnya dibandingin jadi apa waiter sama jadi Kedi ini enakan mana? Kedi. Jadi Kedi selain duitnya banyak ya? Iya bener. Itu sih yang nomor 1. Kan kita kerja utamanya nyari duit. Iya sih benar nyari duit ya. Nyari duit buat kesenangan sendiri. Mandiri banget. Iyalah. Jadi umur sekarang berapa sih, Bi? Umur sekarang mau jalan 20. Tuh kan masih muda. Masih muda, aku hai pemirsa jomblo loh. Jomblo. Iya, sedih banget gua gak laku deh kayaknya. Padahal mau ditanya mau kapan nikah. Aduh, kayaknya salah deh kalau nanya itu. Ih, Salah kak. dia bilang jomblo duluan sih. Iya, gue jomblo, gue nggak punya pacar. Kenapa nggak punya pacar? Gimana ya? Bukannya gue nggak mau pacaran, cuman gue takutnya nemu cowok kayak yang udah-udah. Kayak yang udah gue alamin lah. Ya gimana ya? Kebanyakan sekarang cowok-cowok kan kayak gitu, apalagi tau lah profesi gue kerja di apa gitu kan. Maksudnya takutnya mereka pikirannya tuh negatif. Kayak entah mikir dia karena morotin gue aja atau entah karena dia ini cewek ini bisa digini gitu. Oh, Kan diporotin gitu. sering Diporotin. Jadi itu yang membuat lu gak mau pacaran dulu sekarang. bukan artian nggak mau, lebih tepatnya gue lebih milih-milih. Lebih milih-milih sekarang. Iya, karena gue takut. Takut hal yang dulu terjadi Iya lagi. gitu. Emang sekarang tipe cowok lu kayak mana? Sebenarnya gue nggak muluk-muluk sih cowoknya, kayak intinya dia bisa nerimain gue, baik sama keluarga gue, sama gue gitu kan. Dan intinya dia bisa nerima kekurangan gue lah, walaupun gue bejat kayak gini, maksudnya ya dalam artian kayak gue bangor sana sini lah, kayak doyan main, doyan ini segala enak kayak gitu. Maksudnya kayak dia bisa nerimain gue, ya gue alhamdulillah bersyukur banget. Doyan main kan bukan berarti bangor. Maksudnya kan dalam artian maksudnya lu kan nggak tahu main gue gimana kan. Nah takutnya suatu saat ada cowok yang ngedeketin gue, tahu circlean temen gue yang kayak gini, takutnya dia nggak bisa nerima gue. Oh gitu ya. Jadi sekarang lebih milih-milih ini lo gue dengan segala Iya, maksudnya gue gitu ya. Gue emang tipikal dari orang yang kalau misalnya baru pertama kali ketemu sama orang emang gue pendiam. Cuman gue sering ngeluarin sifat asli gue. Jadi biar dia tahu, biar dia nggak kaget. Biar dia tahu kalau misalnya gue itu barbar gitu ya. Iya. Kayak gini. Gue lebih terbuka sih, lebih open. Gitu. Nah, ada yang pengen lu sampaikan nggak ke mantan-mantan yang udah morotin lu? Kayaknya lu deh. Banget, kayak yang udah maratin banget. Kampret ya? Parah itu, banget. Maksudnya, ya ampun lu nggak usah kayak gitu kali. Maksudnya teh kak, ya lu harusnya cowok bisa lalu, yalah, ya nggak sih kak? Iya benar. Maksudnya jangan kayak gitulah, kalau ke cewek nggak bagus juga. Ya ada yang pengen lu sampaikan nggak buat teman-teman
Misalnya jangan sampai ya lu ditipin cowok lah atau apa. Ya intinya kalau buat kalian yang punya pacar ataupun yang enggak, jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu apa sih Kak? Jangan terlalu baik. Baik boleh, kalau baik sih boleh. Kalau baik itu semua orang tuh pasti baik. Harus baik. Cuman jangan terlalu gampang dibodohi. Jangan terlalu gampang Itu dibodohi. yang salah satu jadi penyebab semuanya. Gitu ya. Dari awalnya kita udah bisa dimanfaatin sama dia bakal seterusnya ngemanfaatin kita. Oke. Itu yang gua rasain sekarang. Jangan sampai kita dimanfaatin sama orang Iya, gitu ya. janganlah. Maksudnya kita bisa lebih pintar dari dia lah. Dia bisa merotin kita dan kita bisa lebih merotin dia. Udah aja. Kalau dia merotin kita ya udah kita porotin balik, apa susahnya ya Kak? Iyalah. Kalau misalnya cowoknya kere ya jangan, udah tinggalin. Buat apa buang-buang waktu, ya Kak? Iya. Tapi sebenarnya cewek itu matre atau realistis? Matre Menurut sih lu? kalau menurut gua matre wajar. Wajar lah. Maksudnya sekarang gini loh. Ketika kalau misalnya gua nih punya pacar dan si ceweknya itu dan misalnya gua pengen inilah itulah ke cowoknya, ya maksudnya kita juga pasti ada ngertinya lah. Walaupun misalnya gini kata dia, oh aku lagi nggak punya nih gini, tapi kita juga pasti bakal ngerti dong. Gak mungkin kita bakal maksa banget untuk dia, ayo dong cepetan aku pengen ini, masa kamu nggak mau beliin, kamu nggak sayang sama aku gini. Alah, maksudnya kayak gitu mah kan setiap orang pasti kita punya uang, nggak mungkin buat pacar kita dong. Ya nggak sih Kak? Ya, kita juga manusia punya kebutuhan buat ngasih ke orang tua lah, apalagi kan kalau misalnya kita jadi tulang punggung keluarga gitu kan, terus kita punya pacarnya kayak gini, ya kita juga stres lah, ya nggak sih Kak? Iya benar-benar. Maksudnya cewek juga matre ya wajar, maksudnya ada wajarnya, cuman jangan terlalu memaksakan si cowoknya buat apa yang lu mau itu harus gitu, jangan terlalu gitu banget sih kalau menurut Jadi ini gua. matre versi lu gitu. Iya, kalau Kayak menurut gua. Gini, banyak orang-orang tuh bilang, ih cewek mah matre gini-gini nih. Nah ini nih yang pengen gua lurusin, kalau sebenarnya cewek itu bukan matre. Iya. Lebih ke realistis aja Iya, kali ya. iya, maksudnya kan walaupun kelihatannya sama orang cewek itu matre gini-gini, tapi kan tergantung dari orangnya yang menyikapinya juga, ya nggak sih Kak? Kayak misalnya si respon cowoknya kayak masih bisa berkecukupan lah, masih bisa apa yang lu mau bisa di apa sih Dikasih gitu. dikasih gitu kan, kayak ya udah gitu. Coba kalau misalnya lu ngelihat dari latar belakangnya aja gitu kan, takutnya si cowoknya dia ngerasanya banyak duit tapi kan dia nggak tahu punya kebutuhan apa aja yang dia belum bisa beli gitu kan, ya nggak sih? Maksudnya kebanyakan kadang cowok mikirnya kayak gitu, padahal mah kan nggak sama sekali. Iya benar-benar. Jadi gitu ya, cewek itu bukan matre tapi ya Iya, realistis aja sih iya, kalau gitu. menurut gue dan dia sih. Iya. Ya gitu ya. Oke, karena kita sudah berada di ujung waktu, terima kasih Pi atas Oke, kehadirannya. Gue sama-sama. paksa tarik-tarik ke sini orang. Iya, ditarik-tarik nih. Tapi nggak baper kan? Enggak Ya, lah, jangan sampai gue santai. tarik-tarik terbaper gitu kan. Enggak lah. Ya kali baperan. Iya kah? Iya, jadi gitu ya pengalaman dia selama ini dari yang barbar bikin nangis guru, tapi selalu ada sisi baiknya dari setiap orang. Jangan pernah ngelihat orang dari sisi buruknya aja, selalu ada sisi baiknya gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata kasar ya karena emang Sorry. realistis aja. Iya. Karena emang begini ya Jadi Kak. kayak emang begini orangnya kok. Selama nggak kurang ajar gitu ya. Tapi ini ya gue wajar aja sih ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.